Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambahkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang bisa menjadikan kita manusia-manusia yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, masuk ke hadis yang keempat. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Hadis yang keempat ini dari Abi Abdullah, abah daripada Abdullah, namanya Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau meriwayatkan berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berangkat menuju satu peperangan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan, inna bil madinati la rijalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah itu, kota yang ditinggalkan ya, berangkat, ada di kota Madinah itu ada beberapa orang. Masirtum masiran, tidaklah kalian melewati jalan-jalan ini menuju peperangan ini. Wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian berhasil melewati lembah-lembah untuk menuju peperangan. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang di kota Madinah itu seperti seakan-akan jalan dan melewati lembah bersama kalian, padahal orangnya di Madinah, tidak kemana-mana. Habasahumul marad, yang mencegah mereka ikut perang bersama kita karena mereka sedang sakit. Kalau tidak sakit ya ikut sama kita sekarang ini. Maka Nabi mengatakan di Madinah itu ada laki-laki, ada beberapa orang, tidaklah kita melewati jalan atau melewati lembah kecuali mereka itu seakan-akan bersama kita. Kenapa? Karena mereka sedang sakit di kota Madinah. Seandainya mereka sehat, maka tidak akan meninggalkan berangkat perang bersama kita. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang lain mengatakan, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajri. Riwayat yang lain menyatakan di kota Madinah itu ada orang-orang yang tidak kita melewati satu jalan atau melewati lembah kecuali mereka ikut mendapatkan pahala yang kita dapat, padahal orangnya tetap di rumah. Yaitu tadi, karena ada uzur. Seandainya uzur itu tidak ada, mereka pasti akan gabung bersama kita. Rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bahas hadis ini. Sahabat Jabir bin Abdullah ini mengatakan beliau pernah berangkat perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 kali peperangan. Jangan dibilang sedikit, karena satu peperangan itu bisa jadi tidak pulang lagi sahabat-sahabat itu.
taruhannya nyawa. Oh, mek 19 ya, bukan mek 19. Satu aja kita belum tentu berani berangkat. Kalau memang ada di zaman kita. Itu sampai 19 peperangan dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata beliau Jabir bin Abdullah, cuman ada 2 peperangan yang saya tidak hadir. Yaitu perang Badar pertama, yang kedua perang Uhud. Perang Badar dan perang Uhud sahabat Jabir bin Abdullah tidak bisa hadir, tidak bisa ikut. Kenapa? Karena dicegah oleh abahnya, dilarang sama orang tuanya, tidak boleh ikut. Maka ketika abah saya sudah meninggal, tidak ada lagi yang menyegah saya untuk perang sama Rasulullah, maka tidak ada satupun peperangan yang Rasulullah berangkat kecuali saya ikut berangkat. Kenapa? Sudah tidak ada yang nyegah lagi. Kalau dulu ada abahnya tidak boleh. Abahnya sudah wafat, akhirnya beliau selalu mendampingi Rasulullah SAW di dalam peperangan-peperangan. Jadi abahnya mencegah sahabat Jabir ini karena waktu itu terlalu muda. Si arek si cili dianggap belum waktunya begitu ya. Jadi kalau kita melihat sahabat-sahabat itu walaupun umurnya belasan tahun, itu keinginannya untuk ikut bersama Rasulullah dalam peperangan itu kuat, besar. Padahal si arek-arek ya, kalau sekarang mungkin arek SMP begitu ya. Arek SMP sing tawuran, ini duduk tawuran, bela Islam. Bawa pedang, ya membela agama Allah, membela agama Allah. Itu bisa kita bayangkan bagaimana kekuatan iman para sahabat itu kok. Sing cilik-cilik kayak ngono, apalagi yang tokoh-tokohnya begitu ya. Yang kecil-kecil itu, yang masih remaja-remaja itu, imannya luar biasa. Kalau seandainya dia berangkat sama Rasulullah meninggal dunia, tidak apa-apa, tidak masalah. Tuh, apalagi sahabat-sahabat yang sudah sepuh-sepuh ya, yang tokoh-tokohnya lebih lagi. Nah, ini Jabir bin Abdullah ketika itu dicegah sama abahnya karena terlalu muda. Ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan saya, abah saya, kemudian paman saya, paman dari sisi ibu, saudara ibunya, itu termasuk Ashabul Aqabah. Ashabul Aqabah itu ada beberapa orang ya yang bersama Rasulullah SAW menyampaikan janjinya, janji setia. Jadi keluarganya Jabir ini memang keluarga-keluarga yang setia dengan Rasulullah SAW. Nah, dari beberapa orang itu yang ikut ketika itu, yang paling muda Jabir bin Abdullah ini, yang paling kecil umurnya. Nah, tapi dikenal ya, Jabir ini memiliki rasa cinta kepada Rasulullah yang luar biasa besar. Cinta kepada Nabi SAW. Dimanapun Nabi berada, beliau selalu ikut. Ya, sehingga diriwayatkan dari sahabat Jabir ini hadis-hadis dari Rasulullah SAW sejumlah atau sebanyak 1540 hadis. 1540 hadis yang riwayatnya itu dari sahabat Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW. Jadi termasuk sahabat-sahabat yang riwayat hadisnya itu ribuan, banyak. Ya, menunjukkan bahwa kedekatan sahabat Jabir dengan Rasulullah SAW. Wafat sahabat Jabir bin Abdullah ini di kota Madinah setelah penglihatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 73 Hijriah.
Jadi sempat buta sahabat Jabir ini. Ketika itu beliau umur 94 tahun. Wis tua ya. Sudah betul-betul tua. 94 tahun. Ya. Meninggal di kota Madinah dan disolati oleh seseorang yang bernama Aban bin Utsman. Aban bin Utsman ini ketika itu gubernur Madinah ketika itu, walinya Madinah. Jadi kalau kita mau ngecek sahabat-sahabat Nabi yang masih tinggal di kota Madinah, tidak keluar dari Madinah, maka sahabat yang paling akhir wafatnya di Madinah, ya ini sahabat Jabir bin Abdullah ini, karena umurnya panjang. Ya, karena umurnya panjang. Terakhir sahabat yang meninggal di kota Madinah yaitu sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian seperti yang kita sampaikan tadi, salah satu dari 1000 berapa tadi? Ya, 540 hadis tadi itu, ya ini salah satunya ini. Beliau cerita tentang hadir peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengucapkan ucapan yang tadi itu. Ada orang-orang di kota Madinah yang tidak ikut perang, tapi pahalanya dapat. Padahal mereka di rumah. Ya, padahal mereka di rumah. Karena itu ada ayat Al-Quran yang mengatakan, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasah fi sabilillah. Sampai kepada firman Allah, wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsan ma kanu ya'malun. Tidak ada orang-orang yang beriman itu melewati satu lembah kecuali dicatat bagi mereka pahala yang besar, dan nanti balasannya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan apa yang mereka amalkan tadi. Nah, ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa kadang-kadang orang itu belum sempat melakukan amal, tapi dia sudah niat di dalam hati, dan niatnya itu niat yang shadiqah, niat yang tulus, niat yang jujur, niat yang murni. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki, manusia-manusia yang mereka tidak mampu berjihad, tidak mampu untuk gabung jihad fisabilillah, tapi dalam hati mereka ada niat yang kuat, niat yang tulus, niat yang sungguh-sungguh, yang benar. Sekiranya penghalang mereka hadir itu diambil oleh Allah, maka niscaya mereka akan berangkat atau menyusul. Ya, mungkin wis umur begitu ya, tapi semangatnya masih ada, atau dia sedang lumpuh karena peperangan sebelumnya misalnya. Ini akhirnya tidak bisa berangkat, tapi hatinya niat, oh seandainya ya kondisi saya tidak seperti ini, saya akan berangkat bersama Rasulullah SAW. Loh, itu ternyata kata Nabi berkat niatnya mereka, walaupun tidak keluar rumah, walaupun tidak berangkat, tidak ikut jihad, tapi pahalanya ikut ngatut juga. Pahalanya ikut juga. Ini menggambarkan kehebatan daripada niat. Tapi kalau ada orang kepingin, tapi mari ngono dikei waras sampai Allah, ternyata tidak berangkat. Iki goro berarti kan ya. Ini bukan niat yang shadiqah, yang jujur, tapi ini niat yang kadzibah, yang bohong. Buktinya ketika penghalangnya dihilangkan oleh Allah, ternyata dia tetap tidak berangkat. Begitu. Ya, cuman omongan aja. Nah, karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan la yastawil qa'iduna, ya ila akhir. Tidak sama orang-orang yang qa'idun, yang mereka itu hanya duduk-dudukan di rumah, padahal teman-temannya yang lain berangkat jihad bersama Rasulullah SAW. Ya, oh tidak sama. Yang berangkat mendapatkan pahala, sing lunggu di omah
alasan-alasan, padahal tidak apa-apa ya. Ini tidak dapat apa-apa. Malah kalau dia melanggar perintah jihadnya Rasulullah, itu bisa apa? Bisa melakukan dosa yang besar itu ya. Tidak patuh terhadap perintah Nabi berarti tidak patuh, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhru. Tadi hadis yang tadi itu riwayat Imam Muslim, yang sekarang ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qal, berkata sahabat Anas, raja'na min ghazwati Tabuk, pernah kami pulang dari peperangan Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perjalanan pulang, Nabi mengatakan inna aqwaman, ada kaum-kaum, ada beberapa orang, khalfana, mereka ada di belakang kita, bil Madinah, di kota Madinah, tidak ikut perang Tabuk. Ma salakna syi'ban, tidaklah kita melewati syi'ban, jalan yang naik seperti gunung. Wala wadiyan, dan tidaklah kita melewati lembah-lembah. Illa wahum ma'ana, mereka yang di Madinah itu seakan-akan mereka bersama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habasahumul udhru, mereka bersama kita itu artinya dapat bagian pahalanya walaupun mereka tidak keluar. Habasahumul udhru, yang mencegah mereka untuk gabung bersama kita, untuk ikut perang bersama kita, yaitu karena ada uzur. Karena ada uzur, bukan mencari-cari alasan, bukan, tapi memang karena ada uzur. Dan Allah tahu mereka itu orang-orang yang berhalangan untuk hadir jihad. Nah, ini hampir sama ya, dua riwayat ini intinya hampir sama, menggambarkan bagaimana ketika niat itu benar, walaupun orangnya tidak beramal, maka tetap diberikan bagian pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya yang di riwayat yang kedua ini, sahabat Anas menyebutkan perangnya. Kalau tadi tidak disebutkan. Kalau yang riwayat ini diriwayatkan bahwa mereka para sahabat pulang bersama Nabi daripada ghazwah Tabuk. Ya, Tabuk ini nama daerah. Ada di paling ujungnya negeri Syam. Antara daerah Tabuk ini dan Madinah, kira-kira jaraknya kata para ulama 14 marhalah. Piro 14 marhalah itu ya. Kalau marhalaten itu kalau kita katakan 90 atau 100 kilo, berarti ya lumayan jauh ya, sekitar 700 kiloan ya dari Madinah. Dan itu ditempuh dengan hewan dan sebagian jalan kaki ya para sahabat ini. Nah, Perang Tabuk ini yang disebutkan oleh sahabat Anas ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Dan ini adalah perang terakhir yang dihadiri langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kalau ada peperangan, Nabi tidak hadir ya, mengutus ya jenderal-jenderalnya. Yang terakhir dihadiri peperangan yaitu peperangan Tabuk ini. Nah, kemudian masuk kepada hadis yang kelima.
Jadi hadis yang kita bawakan yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari ini maknanya sama. Walaupun riwayatnya beda, maknanya sama. Artinya ketika itu orang yang tidak ikut perang tapi memiliki niat yang benar, mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. An Abi Yazid Ma'an ibni Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abu wa jadduhu sahabiyun. Hadis yang kelima dari Abah Yazid. Yazid ini putranya. Siapa namanya sahabat ini? Yaitu Ma'an namanya. Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas. Ma'an bin Yazid itu abahnya, bin Akhnas itu kakeknya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semua. Kenapa? Karena Ma'an ini yang meriwayatkan hadis dan abahnya Yazid dan kakeknya Al-Akhnas, tiga-tiganya itu sahabatnya Rasulullah. Jadi datu mbae itu sahabat, abahnya sahabat, anaknya sahabat. Semuanya tiga-tiganya ini sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Ma'an, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallah ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'nu, rawahul Bukhari. Ini sahabat Ma'an ini bercerita, pernah dulu abah saya ini Yazid, beliau mengeluarkan kepingan-kepingan emas, dikeluarkan untuk bersedekah. Kemudian kepingan-kepingan emas itu diletakkan ada pada seorang laki-laki yang ketika itu ada di dalam masjid. Faji'tu, maka saya mendatangi itu laki-laki. Fa akhadtuha, maka saya ambil itu kepingan-kepingan emas. Fa ataituhu biha, maka aku datangkan padanya biha itu apa namanya, kepingan-kepingan emas tadi. Faqala, maka ketika dibawa balik ke abahnya, jadi kepingan tadi diambil sama anaknya, dibalik nang abah, dikembalikan kepada abahnya. Faqala, maka berkata Yazid, abahnya berkata, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, saya ngasih uang ini, uang emas ini bukan untuk ente, ya, lalu ente ambil. Fa khasamtuh, ya, maka saya laporkan ya abah saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengarkan ini kisahnya Ma'an bin Yazid ini, ya, di masjid dan seterusnya. Akhirnya Nabi mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid. Nabi mengatakan, apa yang kamu niatkan wahai Yazid? Kamu niat sedekah kepingan-kepingan emas ini kepada orang yang muhtaj, ya kan, orang yang membutuhkan. Maka niat itu sudah diterima sama Allah dan ente sudah mendapatkan pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian anak ente datang kepada laki-laki di masjid yang kamu titipi itu, dia mengatakan, saya ini orang yang butuh. Diambil sama anaknya sampai ketemu sama abahnya. Ya. Kata Nabi, lah anakmu ini termasuk orang yang masih butuh duit. Akhirnya dia ngaku kalau butuh
uang sama laki-laki di masjid dikasihkan sama orang yang di masjid. Ya. Walaka ma akhadta ya Ma'nu, dan kamu wahai putra ini Ma'an ini, ente kan sudah ngambil uang tadi itu. Ya sudah, itu buat ente katanya. Karena ente sudah menerima dari orang yang di masjid itu, dan orang masjid sudah memberikan kepada ente. Ya sudah, haknya ente. Ya. Rawahul Bukhari. Jadi ceritane bapak iki ya sedekah atau nitip kepada orang, mari ngono pesen. Nah, kayak wong sing butuh. Ndak rene ndak suwe anake teko. Ya mungkin anaknya butuh kayak apa mungkin ya, atau bayar utang atau apa. Karena kadang-kadang antara abah dan anak ini kan ada sesuatu yang tidak diketahui begitu ya. Bu anaknya sungkan. Akhirnya ketok bapaknya nitip duit nang wong lanang iki ya. Parani ya mbak anak. Bapakku nitip duit mangga ya. Aku butuh duit. Ya, saya pakai buat ini. Anak butuh nemen. Oh ya wis, ya sini kasih sama orang ini. Pulang tahu bapaknya loh. Wadai duitku kok dicekel ambek anakku. Ditanya bener ternyata. Lho lha apa enggak? Saya ini niat untuk orang yang butuh kok dijupuk maneh. Anakku dewi sing jupuk. Ya, katanya lho saya butuh, Pak. Lho iya tapi bukan ente. Anak niatnya orang lain katanya. Masa anaknya dewi sing jupuk. Kere-keran. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Ditanya, "Ini ada apa?" Cerita nih, begini. Oh, begitu. Ya sudah, Yazid, ente kan sudah niat kan? Sedekah, mengeluarkan uang untuk orang yang butuh kan? Nah, sudah diterima sama Allah. Pahalanya sudah tercatat. Wes, tidak usah ribut. Selesai sudah. Ente yang ngambil uangnya kan? Anaknya ente, anak putranya sendiri ya. Ente butuh kan? Butuh. Ya wes kawan, pekmu itu. Karena apa? Ya itu tadi, niatnya sudah benar. Niatnya sudah benar. Maka siapapun yang bersedekah dengan niat yang benar, tapi sing disedekahi menurut dia adalah orang yang salah ternyata, ndak usah dijupuk maneh. Dibalekno, ndak usah. Sudah tercatat itu sama Allah, dicatat dikasih pahala. Gelok, oh saaken rek lungguh di trotoar misalnya. Wis niat, orang pertama yang ketemu saya langsung tak kasih sedekah saya ini. Metu teko embong ana uang lungguh di trotoar. Oh iki tepak iki. Ndak ado-ado. Kasih. Oke 200.000 langsung. Pak, ini dari saya. Loh, enggak. Loh ini dari saya, diterima. Oh iya. Iya, terima kasih, dilebokno. Wis, mari ngono, kita duduk. Ndak suwe wong iki ngadeg mlebu mobil. Lih gledek. Lu nggodek trotoar gledek duwe mobil, kayak itu bensin akhirnya ya. Getun akhirnya. Lah iso tak jupuk, ndak usah diambil. Yang penting niatnya kita baik, kita menyangka dia orang yang butuh, wis mari selesai. Tugasnya kita sudah selesai, Allah sudah mencatat pahalanya. Ndak usah bingung. Wadah ketipu rek, ndak ada ketipu, tetap beruntung. Walaupun menurut kita salah, karena ya kadang-kadang orang punya sepeda motor, punya ini kadang-kadang juga tetap butuh ya. Siapa kan kita tidak tahu keadaannya orang. Karena itu tidak usah nyesel. Mari sedekah tidak usah nyesel, tetap pahalanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ajib. Jadi begitu ya, Rasulullah ini untuk nengai para sahabat itu dengan cara yang terbaik. Ya, semuanya mendapatkan porsinya masing-masing. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan biografi Ma'an bin Yazid ini. Jadi Ma'an abahnya Yazid, kakeknya itu Akhnas. Tiga-tiganya dikatakan hadir perang Badar. Tiga-tiga, mbak, papa, anak hadir kabeh ya. Perang Badar. Nah, Ma'an ini yang meriwayatkan hadis ini nazal al-Kufah, pernah tinggal di Kufah. Kemudian berpindah ke Mesir. Kemudian pindah ke Syam.
dan beliau terbunuh di peperangan Maraj Rahid, ada di Damaskus ketika itu. Meninggal di tahun 64 Hijriah. Meninggal di tahun 64 Hijriah. Ketika itu yang memimpin negara yaitu Marwan. Marwan. Nah. Beliau ini Ma'an bin Yazid ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hadis. 5 hadis. Termasuk hadis yang kita bacakan pada malam hari ini salah satu dari 5 hadis yang diriwayatkan oleh Ma'an bin Yazid ini, Ma'an bin Yazid. Insyaallah nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan hadis yang ke-6, agak panjang ini. Insyaallah kita baca hadis yang ke-6 di pertemuan yang akan datang. Masih berkaitan dengan niat, berkaitan dengan niat. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barakah daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan barakah dari para ulama, para ahli hadis, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengikuti jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.